Pagi hari dua mobil sudah siap di halaman rumah, karena Cela juga ikut. Jadinya yang menghandle pekerjaan mereka di kantor adalah asisten dan sekretarisnya. Sekitar 2 jam setelah mobil itu pergi, mobil Gavin berhenti di depan pagar. "Pak, apa Lenzi ada?" tanya Gavin kepada Pak Satpam yang berjaga. "Maaf Den Gavin, Nyonya dan semuanya liburan ke desa," jawab Pak Satpamnya membuat Gavin terdiam, karena Lenzi tidak memberitahu dia sama sekali kalau perempuan itu pergi ke sebuah desa. "Kalau boleh tahu desa mana ya Pak?" "Wah, kalau itu saya juga enggak tahu Dan, karena mereka pergi secara mendadak," jawab Pak Satpamnya membuat Gavin menghela nafasnya lesu. Akhirnya Gavin memutuskan untuk pergi ke kantor saja pagi ini. Siapa tahu nanti sore Lenzi mau membalas pesan serta panggilan teleponnya. Di desa mereka tiba di desa itu ketika harinya sudah mau sore, karena jalannya lumayan ada yang rusak, jadinya menyetir harus pelan. "Apa kita tinggal di penginapan aja Pak? Di sini ada penginapan kok yang baru buka sekitar 1 tahun lebih," ucap Lenzi. "Iya, kita tinggal di penginapan aja," jawab sang mama. Mereka mencari penginapan dan Lenzi sekamar dengan Cela. "Lenzi kamu mau kemana?" tanya Cela, karena melihat Lenzi keluar kamar. "Aku jalan-jalan sebentar sambil melihat suasana di desa ini," jawab Lenzi. Nampak Cela beroria saja, karena dia kelelahan dan langsung menjatuhkan dirinya di atas ranjang. Dia memutuskan tidur sebentar. Malam hari mereka semua keluar dari kamar karena ingin memesan makanan di rumah makan sebelah penginapan itu. "Cela, Lenzi mana?" tanya Nyonya Sulina membuat Cela mengernyit keningnya heran. "Emang Lenzi belum kembali dari jalan-jalan tadi sore?" "Maksud kamu?" tanya Zain. "Lenzi tadi sore keluar, katanya mau melihat suasana desa," jawab Cela dengan ragu. "Kemana anak itu? Kenapa sampai sekarang belum balik?" Pak Mahesa juga terlihat sangat khawatir. "Telepon nomornya," perintah Pak Mahesa kepada Zain. "Enggak dijawab," ucap Zain setelah menelpon Lenzi berkali-kali. "Kemana kamu Lenzi?" Terlihat Nyonya Sulina makin khawatir. Mereka saat ini berdiri di depan penginapan. "Coba cek lokasi ponselnya," perintah Cela kepada abangnya. "Dia keluar enggak bawa ponsel. Ini di dalam kamar kayaknya," ucap Zain membuat mereka semua makin khawatir. Apa Lenzi ada masalah dengan Gavin? Gak biasanya dia meninggalkan ponselnya begitu. Celetuk Cela. Zain jadi teringat wajah adiknya yang murung dari 2 hari yang lalu. Apa itu ada sangkut pautnya dengan Gavin? Apa yang sudah Gavin lakukan hingga membuat Lenzi marah? Gumam Zain. Akhirnya mereka berjalan mencari Lenzi karena mereka juga tidak terlalu tahu jalan di kampung itu, karena ada banyak jalan. "Ini kan sendalnya Lenzi." Kaget Cela mengambil sebelah sendal yang tidak jauh dari dia. "Semoga cuman sama persis aja, ini juga jalannya sepi dan udah gelap gini," ucap Nyonya Sulina. Walaupun ada lampu jalan seperti di desa pada umumnya. "Kita balik aja, ini sudah jauh dan kayaknya enggak ada rumah orang, semoga Lenzi sudah balik ke penginapan," ucap Zain. Sedangkan Dinda tidak ikut, dia mudah lelah kalau berjalan jauh, jadinya Zain meminta dia untuk makan saja di dalam kamar tadi. Hingga sampai jam 12 malam pun Lenzi tidak pulang sama sekali, membuat mereka semua makin was-was. "Apa yang telah terjadi sama kamu nak? Mama enggak mau kehilangan kamu lagi. Lenzi ayo pulang." Isak Nyonya Sulina menangis di pelukan suaminya. Lenzi sore itu ke makam kedua orang tua angkatnya sebentar. Karena harinya sudah mulai sedikit gelap, Lenzi memutuskan untuk berjalan pulang. "Kok kayak ada orang yang ngikutin aku ya? Apa di sekitar sini ada penjahat?" gumam Lenzi. Dia mulai mempercepatkan langkah kakinya. "HMMMPPP.
Lenzi memberontak karena tiba-tiba ada orang membekap mulutnya, setelah itu pandangannya langsung menggelap. Bantuin angkat dia ke motor. Sendalnya jatuh. Biarin aja. Orang-orang itu membawa Lenzi memakai motornya. Pagi hari Lenzi membuka matanya pelan, dia merasa kepalanya pusing dan ingin memijitnya. Namun tangannya tidak bisa digerakkan. Ternyata kedua tangan serta kakinya diikat, saat ini dia diduduknya di sebuah kursi yang ada di ruangan yang terlihat berdebu. Mulutnya juga ditutup memakai lakban. Ya Allah, di mana ini? Mama, Papa, Abang. Tolongin Lenzi. Batinnya menjerit. Dia sangat takut saja tiba-tiba dibunuh oleh penculik itu nanti. HMM. Suara Lenzi tidak bisa keluar, padahal dia ingin berteriak namun lakban itu yang membuat mulutnya tidak bisa bersuara. Kreet. Mata Lenzi melotot melihat pintu yang terbuka. Hai Lenzi, mantan kakak ipar laknat. Ucap perempuan itu tiba-tiba langsung mencekik leher Lenzi dan membuatnya kesakitan. Kamu tahu, aku sangat membenci perempuan seperti kamu. Aku membenci kamu. Gara-gara kamu ibu aku meninggal, coba saja kalau kamu mau kembali menikah dengan Bang Aaron, pasti ibu gak akan meninggal, ini semua gara-gara kamu perempuan sialan. Teriak Rika. Pelak, pelak. Dia menamparkan pipi Lenzi hingga lebam. Lenzi hanya bisa menangis sambil mencoba melepaskan tali itu, namun sia-sia karena talinya besar dan ikatannya sangat kuat. Rika menarik kasar lakban yang menutup mulut Lenzi, hingga membuat Lenzi kesakitan. Au, apa mau kamu Rika? Kenapa kamu tega culik aku gini? Pasti keluarga aku mencari aku sekarang. Lirih Lenzi, tenggorokannya terasa sakit dan haus. Kamu nanya mau aku apa? Sini aku bisikin, mau aku kamu itu mati juga hahaha. Kamu gak cocok hidup kaya. Kamu cocok mati menyusul orang tua kamu dulu. Teriak Rika tepat di telinga Lenzi. Tolong. Siapapun di luar tolong aku. Teriak Lenzi sambil menangis dan mencari sesuatu di sekelilingnya. Siapa tahu ada yang bisa membuatnya melepaskan tali itu. Teriak yang kencang Lenzi, karena rumah ini adalah rumah almarhum orang tua angkat kamu yang tidak terurus itu. Dan tentunya kamu sangat ingat bukan? Rumah ini jauh banget dari rumah penduduk lain. Bisik Rika membuat Lenzi terdiam. Padahal baru beberapa bulan dia tidak pulang ke desa itu, tapi penampilan rumah itu sudah sangat berbeda, barang-barang yang seharusnya ada di kamar itu juga tidak ada. Lenzi sangat ingat kalau ruangan itu adalah kamar almarhum bibinya. Lenzi, panggil Aaron. Lenzi kaget ternyata Rika bersekongkol dengan Aaron juga. Lenzi sangat takut diapa-apain oleh Aaron lagi, apalagi laki-laki itu sangat pemaksa, bisa saja dia berbuat sesuka hatinya. Mau apa kamu? Pekik Lenzi ketika melihat Aaron berjalan mendekat. Mau melihat wajah kamu yang cantik ini sayang, kamu tahu. Aku sangat merindukan kamu Lenzi. Bisik Aaron membuat Lenzi sangat jijik mendengarnya. Aaron membelai rambut Lenzi membuat Lenzi berteriak. Menjauh brengsek. Aku gak sudi disentuh sama kamu. Lepasin tali ini. Teriak Lenzi membuat Aaron dan Rika hanya tertawa melihat Lenzi yang menangis sambil berteriak ketakutan begitu. Teriak aja terus. Karena keluarga kamu yang kaya dan banyak uang itu tidak akan bisa menolong kamu, Lenzi aku masih sangat mencintai kamu, tapi bisa-bisanya kamu malah bertunangan dengan laki-laki itu. Aku enggak terima. Pokoknya kamu harus kembali lagi menjadi istriku. Teriak Aaron membuat Lenzi ketakutan. Kita harus mengancam keluarganya dulu agar memberikan kita uang yang banyak, setelah itu terserah abang mau apakan dia, mau dijadikan istri lagi juga terserah. Tapi aku mau banyak uang dulu dengan mengancam membunuh dia. Tunjuk Rika ke arah Lenzi memakai pisau di tangannya.
Jangan main-main dengan keluarga aku Rika, aku yakin mereka tahu keberadaan aku dan segera menolong aku. Ucap Lenzi membuat Rika hanya tersenyum licik mendengarnya. Gimana mau ngancam keluarganya? Nomor teleponnya aja nggak ada, dia juga nggak bawa ponsel keluar rumah. Ucap Aaron membuat Rika tersenyum licik. Kasih tahu berapa nomor telepon orang tua kamu itu. Ancam Rika sambil menodongkan pisau di depan wajah Lenzi. Aku nggak tahu, aku benar-benar nggak hafal nomor orang tua aku. Balas Lenzi. Serit. Arah. Hiks, jangan. Teriak Lenzi sambil menangis. Pergelangan tangannya dilukai oleh Rika memakai pisau itu. Hahaha menangis yang kencang Lenzi, ini karena kamu sangat bodoh. Kenapa kamu brak? Lenzi. Teriak Zain melihat adiknya yang menangis dengan tangan yang berlumuran darah. Buk, krek, brak. Rika dan Aaron langsung dihajar oleh anak buah Zain yang baru datang tadi subuh. Tangan Rika langsung dipatahkan karena dia sudah memegang pisau dan tentunya dia yang sudah melukai tangan Lenzi hingga berlumuran darah. Aaron dihajar hingga tidak bisa melawan lagi. Bawa mereka ke kantor polisi dan semua buktinya. Ucap Zain. Zain sudah melepaskan tali-tali yang mengikat Lenzi itu, dia langsung memeluk adiknya yang nampak terus menangis dan tangannya sudah berlumuran D4 darah. Zain langsung mengangkat adiknya menuju mobil dan langsung menuju rumah sakit terdekat untuk mengobati lengan adiknya. Tadi pagi Zain ingin melaporkan ke polisi. Namun karena Lenzi belum hilang selama 24 jam jadinya tidak bisa. Abang, tangan Lenzi sakit dan perih, dari tadi darahnya nggak mau berhenti. Lirih Lenzi yang terus menangis sambil memegang kain yang melilit luka di tangannya. Sabar ya dek, sebentar lagi kita bakal tiba di rumah sakit. Ucap Zain. Mereka ke rumah sakit kabupaten yang tidak jauh dari desa itu. Zain juga melihat lokasinya lewat ponsel karena sebelumnya tidak pernah sama sekali. Kalau saja Zain tidak melacak jam tangan adiknya itu, mungkin sampai sekarang dia tidak akan tahu keberadaan adiknya. Ya Lenzi memakai jam tangan hadiah dari abangnya beberapa hari yang lalu. Di jam itu lokasinya terus aktif karena Zain sengaja membelikan jam mahal itu. Setibanya di rumah sakit, Lenzi langsung dibawa ke ruang rawat karena lukanya harus dijahit. Di penginapan orang tua Zain menunggu di depan penginapan, karena sampai sekarang tidak ada kabar dari Zain. Mereka tidak ada yang tahu kalau Zain sudah menemukan Lenzi, karena ketika berangkat tadi Zain hanya mengatakan ingin mencari Lenzi bersama anak buahnya itu. Ada telepon dari Mas Zain. Ucap Dinda sambil menggeser ikon menjawab panggilannya. Seketika Pak Mahesa dan Nyonya Sulina langsung mendekati kursinya. Halo Mas, sayang, kasih tahu Mama dan Papa, kalau Lenzi aku bawa ke rumah sakit X di kabupaten. Ucap Zain di seberang sana. Lalu panggilannya pun terputus karena di sana jaringan juga agak susah. Apa kata Zain, Din? Tanya Cela, karena tidak Dinda loudspeaker. Ayo sekarang ke rumah sakit X di kabupaten, Lenzi dibawa Mas Zain ke sana. Mas Zain belum kasih tahu apa yang terjadi dengan Lenzi. Jawab Dinda. Mereka pun ke rumah sakit yang ada di kabupaten dan yang menyetir adalah Cela. Di rumah Jay Anissa yang kebetulan sedang bermain ponsel tiba-tiba mendapat pesan dari Lenzi. Foto tangannya yang baru saja dijahit. Ya Allah. Pekik Anissa. Ale yang sedang tidur siang itu nampak kaget. Keduanya pulang sekolah tadi langsung tidur siang, sedangkan sang papa berada di kantor. Momi kenapa? Tanya Ale sambil mengucek matanya. Ini tante kamu, tante Si tangannya luka. Anissa memperlihatkan gambar tangan Lenzi yang luka itu. Kenapa itu Mom? Kok bisa tangan tante Si luka?
Tanya Ale sambil menatap terus gambar di ponsel Anissa itu. Katanya ada orang jahat, makanya Ale dan Alvin kalau berada dimanapun jangan jauh-jauh dari orang dewasa, karena kita nggak tahu di mana saja ada orang jahat. Ucap Anissa sambil mengelus pucuk kepala putrinya. Siap Mom. Ucap Ale membuat Anissa mencubit pipinya gemas. Mom, apa nanti adik akan cantik seperti Ale? Dia perempuan seperti Ale. Anissa menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, dia saja tidak tahu jenis kelamin anak-anaknya. Momi nggak tahu sayang, nanti tunggu adik lahir biar Ale tahu dia cantik apa enggak, tapi pastinya kalau dia perempuan cantik, lucu, manis dan menggemaskan seperti anak Momi ini, kalau dia laki-laki pasti tampan dan baik seperti abang. Jawab Anissa membuat mata Ale berbinar terang. Kan, adik ada dua Mom, berarti satu cantik seperti Ale, satu tampan seperti abang, iya kan Mom? Tanya Ale dengan mata bulatnya. Anissa terkekeh mengangguk. Iya sayang, dan matanya bulat seperti Ale. Sahut Anissa membuat Ale tersenyum senang. Karena besok dia akan pamer kepada temannya, kalau adiknya nanti cantik seperti dia dan tampan seperti Alvin. Ah, rasanya Ale nggak sabar buat ketemu teman-teman besok. Celetuk Ale dengan cemberut. Kok gitu? Emang di rumah bosan ya karena sama Momi terus? Bukan begitu Mom, Ale cuman mau kasih tahu teman Ale aja, kalau adik Ale nanti cantik dan tampan. Sahut Ale membuat Anissa mengacak rambutnya gemas karena tidak sabar untuk pamer. Momi, apa ini udah sore? Tanya Alvin, dia baru bangun dan menatap ke arah dinding kaca karena tertutup gorden. Abang pasti abis mimpi. Ini masih siang bang, itu karena ada cahaya matahari takut mata kita silau, makanya Momi tutup gordennya. Ucap Ale membuat Alvin menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Momi peluk, abang lihat kok tadi Momi peluk Ale terus. Celetuknya membuat Anissa tertawa mendengarnya. Ternyata bocah itu iri terhadap adiknya. Sini, Momi sayang kalian semua. Keduanya langsung mendekati Anissa lalu memeluknya erat. Mereka turun ke lantai bawah. Terlihat si bocah besar dan sudah tua itu memakan nasi goreng. Dakan, nasi gorengnya dari mana? Tanya Anissa berdiri di samping sofa. Dimasak Bibi, mungkin sudah habis. Jawab Dakan tersenyum tengil membuat Cinta langsung mencubit lengannya karena kesal. Bohong, masih banyak kok di belakang. Ucap Cinta membuat Anissa tersenyum dan menatap Dakan tajam. Om Dakan memang nakal, nanti pelit kuburannya sempit, kalau bohong lidahnya dipotong Allah. Ucap Ale sambil menatap kesal Dakan. Uhuk. Dakan tersedak air minumnya gara-gara mendengar ceramah Ale. Kecil-kecil sok tahu, memangnya kamu tahu 2 dikali 2? Taulah, jawabannya Om nakal. Weli. Ledek Ale menjulurkan lidahnya lalu kabur ke belakang menyusul mamanya. Dakan gregetan melihat bocah satu itu yang suka sekali mengolok dia. Apa kalian berdua mau makan nasi goreng? Tanya Anissa kepada kedua anaknya. Iya Mom, biar Momi ada temannya, makan. Sahut Ale sedangkan Alvin hanya mengangguk saja.